manusia kada suka disebut orang hubud dunia, cinta dunia, walaupun dia sebenarnya hubud dunia. Nah, ini salah satu tanda kehinaan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Kemudian perkara yang mendorong Anda untuk tidak mencari-cari apa yang tidak ada dan membagikan apa yang telah terkumpul serta dapat memudahkannya ialah mengingat cacat dan celak dunia. Artinya, bagaimana caranya supaya kita bisa zuhud, bersifat zuhud di dalam menghadapi dunia ini. Caranya adalah mengetahui, memperdalam dan mengingat-ingat tentang celak dan cacatnya ini dunia. Para ulama dalam hal ini telah banyak menerangkan cara-cara itu. Di antaranya kata sebagian ulama, aku meninggalkan kepentingan dunia lantaran sedikit manfaatnya dan banyak kepayahannya. Yang kedua, cepat kerusakannya. Yang ketiga, dan kehinaan orang yang mempunyainya. Nah, ini pendapat sebagian ulama, satu cara untuk mendinginkan hati terhadap gemilau duniawi ini. Pertama, manfaatnya dibanding dengan mudaratnya lebih banyak mudaratnya. Nyamannya dibanding susah payahnya lebih banyak susah payahnya. Yang kedua, bagaimanapun kuatnya itu dunia, tetap dikatakan cepat kerusakannya. Dan hinanya orang-orang yang mengumpul atau mencari dunia itu. Di mana tandanya kehinaan orang-orang yang mencari dunia itu? Tandanya adalah manusia itu tidak suka disebut hubud dunia. Manusia kada suka disebut orang hubud dunia, cinta dunia, walaupun dia sebenarnya hubud dunia. Nah, ini salah satu tanda kehinaan dunia. Orang kada hakun begalar hubud dunia, walaupun inya ahli dunia, walaupun inya banyak mencari mengumpul dunia,
tapi diperadakan hubud dunianya keberatan. Nah, itu salah satu tanda bahwa dunia itu adalah hina. Lain hal dengan akhirat. Setiap orang suka dikatakan sebagai pecinta akhirat, walaupun dia bukan pecinta akhirat, tapi dikatakan bahwa orang tuh cinta akhirat, senang hatinya. Kenapa? Karena kemuliaan akhirat itu. Imam Ghazali berkata, guruku ujar Sidin Abu Bakar Al-Warraq berkata, perkataan ini benar. Perkataan yang tadi itu bujur, bahwa dunia itu banyak susahnya daripada nyamannya, cepat rusaknya, dan hinanya orang-orang yang mencari dan mengumpulkannya. Tetapi perkataan ini berbau cinta dunia yang semerbak. Tetapi Yasidin, perkataan tadi ada baunya cinta dunia. Di mana baunya cinta dunia itu? Pertama, dunia itu dianggap banyak mudaratnya daripada manfaat. Nah, seandainya dunia itu banyak manfaat dari mudarat, ini kada zuhud lawan dunia. Andai kata dunia itu kada cepat rusak, dia kada zuhud dengan dunia. Nah, jadi perkataan tadi bujur tapi ada mengandung bau hubud dunianya. Sebab orang yang mengeluhkan terpisahnya satu perkara tentu merasa suka bila bertemu dengan perkara itu. Orang yang mengeluhkan terpisahnya satu perkara, kita kehilangan sesuatu yang kita cintai. Nah, bila kita bertemu dapat sesuatu yang hilang itu, otomatis kita merasa suka. Dan barang siapa meninggalkan satu perkara karena adanya orang lain yang memiliki perkara itu, maka ia pasti senang seandainya memiliki perkara itu sendirian. Kalau kita meninggalkan dunia, kita kada suka dengan dunia karena kebanyakan pecintanya, berebut-rebut bakalah aku. Nah, jakanya kada berebut bisa kada bakalahnya. Barang siapa meninggalkan satu perkara karena adanya orang lain yang memiliki perkara itu, maka ia pasti senang seandainya memiliki perkara itu sendirian. Jadi kalau kita misal, kenapa ecam zuhud lawan dunia, kenapa engkau benci lawan dunia, dijawabnya misalnya kebanyakan yang berebut, jadi bakalah aku, nah itu lain zuhud ngarannya. Sebabnya apa? Andai kata kada berebut, inya umpat juga mengambil dunia itu. Jadi perkataan yang sempurna dalam menuturkan cacat dunia adalah apa yang diucapkan oleh guruku. Kayak apa caranya supaya kita ini bisa dengan mudah memandang dunia itu sesuatu yang membahayakan kita. Bagaimana caranya supaya kita nyaman memandang dunia itu sesuatu yang mencelakakan kita? Nah, caranya adalah dunia itu musuh Allah Azza wa Jal. Kenapa dunia itu musuh Allah? Karena dunia ini selalu menghalang-halangi orang berbuat ibadah. Jadi Allah marah dengan dunia itu. Dunia itu musuh Allah Azza wa Jal. Sebab apa? Menghalangi orang untuk mengingat Allah, menghalangi orang untuk berbuat kebaikan, menghalangi orang untuk berbuat
menuntut ilmu. Jadi Allah musuh dan engkau mencintainya. Nah, kalau kita mencintai musuh Allah, berarti kita bertentangan dengan Allah. Kalau kita mengawani yang dimusuhi Allah, berarti kita melawan kepada Allah. Padahal barang siapa mencintai seseorang, tentu ia membenci musuh orang yang dicintai itu. Nah, barang siapa mencintai seseorang, tentu ia membenci musuh orang yang dicintai itu. Kalau kita mencintai Allah, berarti kita mesti mencintai apa-apa yang dicintai Allah dan memusuhi apa yang dimusuhi oleh Allah. Maka itu logikanya. Kalau kita cinta kepada Allah, kita mesti mencintai apa-apa yang dicintai Allah dan memusuhi apa-apa yang dimusuhi oleh Allah. Sedangkan dunia adalah musuh Allah. Kenapa tadi maka musuh? Karena menghalangi orang untuk ingat kepada Allah, menghalangi orang untuk ingat kepada kematian, menghalangi orang untuk berbuat kebaikan. Jadi dunia itu hakikatnya adalah sesuatu yang mengganggu hubungan baik kita dengan Allah. Itu ngaran dunia. Apakah? Bila mengganggu hubungan kita dengan Allah, itu ngarannya dunia. Macam-macam pengertian dunia itu ada. Dipandang dari satu sisi, dunia itu maqablal maut, sesuatu yang sebelum mati. Ada pengertian dunia, bisa juga itu. Tapi yang dimaksud di dalam bab ini kita mesti zuhud dengan dunia. Artinya apa? Kita zuhud dengan sesuatu yang mengganggu hubungan baik kita dengan Allah. Mengapakah? Manusiakah? Bendakah? Bila merusak, mengganggu hubungan kita dengan Allah, itu ngarannya adalah dunia. Asalnya kita mengaji, menuntut ilmu, bagus. Sembahyang rutin, bagus. Membaca Al-Quran tiap hari, bagus. Membaca salawat, membaca zikir dan sebagainya, silaturahmi, menghubungi keluarga, bagus jalannya. Berarti kita sudah ada hubungan baik dengan Allah. Nah, kemudian satu hari kita dapat satu pekerjaan. Ngapakah pekerjaannya? Nah, dengan pekerjaan yang kita dapat ini, dengan sebab gawian yang kita dapat ini, kita jadi terganggu melakukan hal-hal yang baik tadi. Nang dulunya berzikir 1000, wah ini kada kaubar lagi 1000. Nang dulunya sembahyang 5 waktu bagus tepat, kada kaubar lagi, kadang-kadang tak keluar waktunya. Nang dahulu menuntut ilmu bagus, sekarang jadi kada karuan. Nah, berarti pekerjaan sesuatu itu ngarannya mengganggu tadi disebut dunia. Nah, itu yang kita disuruh zuhud daripadanya, benci daripadanya itu. Karena itu musuh Allah. Jadi artinya bukan segala benda, segala sesuatu yang mesti kita zuhud, kada. Yang mesti kita zuhud itu benda-benda atau orang-orang yang mengganggu kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik mengganggu banyaknya ibadah, mengganggu kuantitas ibadah, atau mengganggu kualitas ibadah. Umpamanya kita sehari zikir la ilaha illallah 1000, salawat 1000, tasbih 1000, Quran sajus, sembahyang 5 waktu bagus, sebagainya bagus.
Lalu kita dapat sesuatu barang atau duit atau pekerjaan, dapat itu, amalan tetap kawat terlaksana, zikir 1000 tetap, salawat 1000 tetap, tasbih tetap 1000, baca Quran tetap sajus sehari, menuntut ilmu tetap kayak biasa, tapi kualitasnya menurun. Dulu 1000 tuh khusyuk membaca, sekarang selawas dapat pekerjaan nih baca ancap membaca yang 1000 menuntungakan. Nah itu kualitas ibadah ngarannya terganggu. Nah itu pun kita disuruh zuhud dengan pekerjaan atau benda atau barang tadi. Nah itu maksudnya zuhud ini. Nah bagaimana supaya zuhud kepada dunia? Yang nyaman itu adalah dunia itu musuh Allah. Kenapa? Mengganggu hubungan kita dengan Allah. Nah, bila kita mencintai Allah, otomatis kita mencintai yang dicintai Allah dan memusuhi apa yang dimusuhi Allah. Selain itu, dunia menurut asalnya adalah kotoran berupa bangkai. Cobalah lihat, akhir dunia tentu menjadi kotor dan rusak. Murat marit, berantakan dan habis. Kayak apa aja haratnya, hibatnya nangaran dunia ini, tapi 10 tahun, 100 tahun akan datang hancur. Barangkah, manusiakah, kayak apa aja hibatnya, kayak apa aja mantapnya, bagusnya, tapi 50 tahun akan datang kayaknya kada beres lagi. Nah, tetapi dunia itu bagaikan bangkai yang diperciki wewangian dan dibungkus dengan perhiasan. Karena itu orang yang lupa gampang terbujuk. Sebaliknya orang yang sempurna akalnya merasa benci. Jadi beberapa macam cara untuk kita bisa zuhud tadi. Para ulama mengajarkan kepada kita kayak apa cara supaya kita bisa menjauhi dunia ini. Artinya menjauhi hati kita, jangan sampai diisi oleh dunia. Pertama tadi, dunia itu Gilsidin banyak susahnya daripada nyamannya, lakas rusaknya dan hinanya orang-orang yang mengumpul dan pencari dunia. Namun itu kadang mampan, kadang mengurangi kecintaan kita kepada dunia. Ada lagi cara berikutnya. Berikutnya apa? Dunia itu adalah musuh Allah. Kalau kita mencintainya berarti kita mencintai musuh Allah. Kadang mampan juga itu. Nah, dunia itu adalah sesuatu nang kotor tapi dihiasi dengan perhiasan dan wewangian. Jika ada orang bertanya bagaimana hukumnya zuhud dunia itu, fardukah atau sunat? Maka hendaklah diketahui bahwa zuhud itu menurut pendapatku ada yang tertuju kepada barang halal dan ada yang tertuju kepada barang haram. Kan dunia ini ada yang halal, ada yang haram. Kita disuruh zuhud dengan dunia, baik yang haram atau yang halal. Kalau tertuju kepada barang haram maka hukumnya fardu ain. Ada dunia bagus, nyaman, untungnya banyak, tapi haram. Nah, wajib kita zuhud, wajib kita menjauh daripadanya, wajib kita membencinya. Ini zuhud nang wajib. Sedangkan kalau tertuju kepada barang halal, hukumnya sunat. Ada dunia melimpah ruah dan halal,
maka kita membencinya, menjauhinya, menolaknya, itu adalah sunat. Itu dasar hukumnya. Dasar hukumnya. Tapi kayaknya tergantung akibatnya pulang. Akibatnya lain lagi hukumnya. Ada dunia, duit contohnya, halal. Ini barang halal. Kita sunat meninggalkannya. Sunat. Tetapi kalau berakibat kepada kerusakan dalam diri kita, itu bisa wajib meninggalkannya. Contohnya, ada usaha nang halal, tetapi kita ini selama menjalankan usaha nang halal ini, sembahyang kita banyak tertunda. Dulu silaturahmi bagus, sekarang jadi terputus gara-gara berusaha ini. Nah, padahal usahanya halal. Nah, meninggalkan usaha halal itu hukumnya fardu juga. Kenapa? Karena berakibat talanggar hukum-hukum Allah, walaupun asalnya adalah halal. Kemudian kedudukan barang haram itu bagi orang yang istiqamah berbuat taat sama dengan kedudukan bangkai yang menjijikkan. Di dunia nang haram, dunia tapi nang haram, itu menurut orang nang istiqamah dalam taat sama lawan bangkai yang tidak boleh dimakan kecuali dalam keadaan sangat terpaksa sesuai dengan kadar menolak kemudaratan. Adapun zuhud kepada barang halal, barang ini halal tetapnya menolak. Kalau dianggapnya kada diperlu, kalau dianggapnya kada memerlukan, walaupun halal ditolaknya, maka hanya bisa diketemukan pada kedudukan wali abdal yang menganggap bahwa kedudukan barang halal itu sama dengan bangkai. Kalau orang-orang wali abdal, dunia nang halal pun bangkai dianggapnya. Kalau dunia nang haram, lain lagi, bisa api dianggapnya. Wali abdal tidak mau makan harta dunia yang halal kecuali hanya sebagian saja yang harus dimakan. Sedangkan yang barang haram menurut pandangan wali abdal adalah seperti api. Sama sekali hatinya tidak tergerak hendak memakan api itu. Itulah makna burudah, dingin pada hati. Artinya orang yang zuhud pasti memutuskan kehendaknya dari dunia dan menganggap jijik serta sangat mengingkarinya. Jadi di hatinya tidak ada pilihan atau keinginan terhadap dunia itu, sebagaimana kita kada ada keinginan terhadap bangkai. Bila Anda bertanya, bagaimana caranya dunia yang demikian enak dan selalu dicari orang harus dianggap seperti api atau bangkai yang menjijikkan dan berubah rupa, padahal diri dan tabiat kita seperti ini? Kayak apa pulang caranya supaya kita tuh kawa menganggap dunia ini bangkai atau api, sedangkan dunia itu nyaman, sedangkan dunia itu enak sesuai dengan tabiat diri kita. Ketahuilah bahwa orang yang diberi taufik khusus oleh Allah taufik itu apa artinya? Khalqu qudratit ta'at bil abdi,
Allah menciptakan kemampuan berbuat taat di dalam diri hamba. Itu ngarannya taufik. Kalau kita nih kawa sembahyang, itu ngarannya kita diberi Allah taufik. Kita kawa bersedekah, kita ngarannya diberi Allah taufik. Mun kita tahu aja hanyar sembahyang tuh baik, bersedekah tuh baik, puasa baik, tapi kita belum kawa melaksanakan, belum diberi taufik lagi. Walaupun sudah diberi hidayah, sudah diberi petunjuk, tapi belum kawa menggawi. Ketahuilah bahwa orang yang diberi taufik khusus oleh Allah dan mengerti cacat dunia serta mengetahui betapa kotor dunia menurut asalnya, tentu beranggapan dunia itu benar-benar seperti bangkai. Nah, untuk menganggap dunia ini seperti bangkai sehingga hati kita kada tertarik, itu diperlukan ilmu pengetahuan. Bila orang kada tahu, pasti menganggap dunia itu nyaman. Nah, supaya kawa menganggap dunia itu bangkai, itu mesti melalui ilmu pengetahuan. Orang yang merasa heran atas keteranganku ini tidak ada lain kecuali orang-orang yang mencintai dunia. Lagi pula buta mata hatinya, tidak menyadari keburukan dan cacat dunia, serta terbujuk oleh gemerlapnya dunia. Aku akan memberikan perumpamaan tentang kedudukan dunia bagaikan api atau bangkai. Contohnya, bahwa tadi apa? Untuk menganggap dunia ini bangkai itu ada kawa kita, kecuali kita ada ilmu pengetahuan. Nah, misalnya ada seseorang membuat manisan, jenang atau dudul. Ada orang maulah dudul dengan adunan-adunannya seperti gula dan sebagainya. Kemudian ia membubuhkan sedikit racun yang mematikan pada adunan itu. Mulah dudul nyamannya manis apa, tapi ada sedikit dibuatinya racun. Ada orang lain yang melihat perbuatannya, tetapi orang lain lagi tidak melihatnya. Ada nang melihat inya maulah dudul dibuatinya racun, ada nang kada melihat. Artinya apa? Ada nang tahu dudul itu bercampur racun, ada nang kada tahu dudul itu bercampur racun. Lalu jenang dudul yang sudah dihias itu disuguhkan kepada dua orang tersebut, yang melihat perbuatannya dan yang tidak melihat. Nah, dudul dihidangkan. Nah, saya kong tahu dudul ini beracun, nya mengaji tahu, memperhatikan orang maulah, oh tahu dudul ini beracun. Nah, saya kongnya kada melihat, kada tahu pada dudul itu beracun. Orang yang melihat tercampurnya racun pada jenang dudul tentu merasa benci, dan di hatinya sama sekali tidak ada keinginan memakan jenang itu. Pasti sudah mencapai yang ada hendaknya, ya tahu pada itu racun yang baginya bagaikan api. Bahkan lebih, karena adanya cacat yang ia ketahui, yakni kebinasaan dirinya bila ia memakan jenang itu. Ia sama sekali tidak terbujuk oleh bentuk lahiriah dan bagusnya jenang dudul tadi. Adapun orang yang tidak mengetahui adanya racun dalam jenang tersebut, maka ia dapat terbujuk oleh bentuk lahiriah jenang yang sudah dihias. Ia ingin sekali dan tidak sabar hendak melahapnya. Ia pun pasti heran kepada temannya yang membenci jenang itu. Apa yang mana mau makan nyaman dudulnya manis, anehnya. Nang si kada tahu nih merasa aneh lawan kawan nang tahu nih. Apa yang mana aku makan nyaman manis.
Malahan kadang-kadang menganggap bodoh temannya yang tidak mau makan jenang itu. Bungulnya ikan udah aku makan kenapa? Nah, jadi orang-orang yang zuhud dengan dunia itu kadang-kadang dianggap bungul oleh orang-orang yang cinta dunia. Nah, inilah perumpamaan barang haramnya dunia bagi orang yang waspada, yang istiqamah melakukan taat kepada Allah dibandingkan dengan orang bodoh yang mencintai dunia. Nah, jadi tadi kita ingat bahwa pengertian dunia itu adalah sesuatu yang merusak, mengganggu hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kadangkala disama ratakan antara orang per orang. Ada manusia yang begitu dapat duit 100.000, manusia ini jadi hancur. Nah, berbuat maksiat macam-macam dengan duit 100.000. Ada manusia begitu dapat 100.000 jadi lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah karena dia bisa menggunakan duit ini sehingga menambah baik hubungannya dengan Allah. Nah, jadi nangkawa menilai bahwa apakah dunia ini merusak akan kita atau kada merusak dengan kita, itu hanya kita nang lebih mengetahuinya. Kita bisa mengukur dengan ibadah kita, dengan hubungan baik kita kepada Allah selama ini. Kayak apa hubungan kita selama ini kepada Allah dibanding dengan datangnya dunia kepada kita, dengan datangnya benda atau barang atau duit kepada kita. Bila mengganggu, oh berarti ini dunia nang mesti dijauhi, nang mesti zuhud kepadanya. Andai kata orang yang menyuguhkan jenang tidak menaruhkan racun, melainkan hanya meludah atau membuang ingus pada adunan jenang itu, lalu diberi wewangian dan dihiasi, maka orang yang melihat perbuatannya tentu merasa jijik terhadap jenang tersebut dan enggan memakannya. Ada usaha racun hingus saja dibuatinya di situ. Kita melihatnya membuatin itu. Kecuali dalam keadaan sangat terpaksa dan amat berhajat. Kecuali kita dalam keadaan lapar nang bisa membahayakan nyawa kita. Sedangkan orang yang tidak melihat jenang tercampur ludah atau ingus, maka ia tidak mengerti dan terbujuk oleh bentuk jenang. Lagi pula sangat menginginkannya dan senang sekali, lalu langsung memakannya walaupun tercampur ingus. Karena inya kada tahu. Inya kada tahu. Inilah contoh dunia yang halal bagi dua golongan. Orang yang waspada, yang istiqamah beribadah, dan orang yang cinta dunia serta lupa tugasnya beribadah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala isi bumi ini. Segala isi bumi diciptakan Allah untuk apa? Untuk menunjang kita beribadah, untuk membantu kita beribadah. Itu tujuannya. Allah menciptakan tambang, menciptakan pohon, menciptakan buah, menciptakan makanan, menciptakan macam-macam yang ada di bumi ini. Tujuannya adalah untuk membantu mendekatkan kita kepada Allah. Itu tujuannya. Nah, kalau kita gunakan bahwa yang di muka bumi, di dalam bumi ini untuk melupakan Allah, itu terbalik penggunaannya. Terbalik. Allah menciptakan ini supaya kita nyaman beribadah. Allah
mengusahakan ini supaya kita lebih tenang beribadah. Allah menciptakan ini supaya kita lebih mudah silaturahmi. Allah menciptakan ini supaya kita mampu nyaman berbuat kebaikan. Diulahkan Tuhan bumi dan isinya. Nah, kalau kita menggunakan bumi ini ternyata kita lupa kepada tujuannya, nah itu nang salah. Keadaan dua orang ini jauh berbeda, padahal watak dan perawakannya sama. Penyebabnya tidak lain karena yang satu waspada dan mengerti, berilmu artinya, sedangkan yang satunya lagi bodoh dan keras kepala, tidak mau menerima nasihat orang lain. Seandainya orang yang cinta dunia itu melihat apa yang dilihat oleh orang yang zuhud, niscaya ia akan ikut benci kepada dunia. Orang tuh cinta dunia, lalu ia melihat kepada orang zuhud dan mempelajari, mendalami kenapa ia itu zuhud dengan dunia, pasti ia akan benci kepada dunia. Sebaliknya, umpama orang yang zuhud itu bodoh dan tidak melihat apa yang juga tidak dilihat oleh orang yang cinta dunia, pasti ia pun ikut mencintai dunia. Orang nang zuhud nih, kalau inya bodoh melihat orang yang mencintai dunia, akhirnya dia pun bisa ikut mencintai dunia. Dengan perumpamaan di atas, jelaslah bagi Anda bahwa perbedaan antara dua orang tersebut hanyalah terletak pada adanya kewaspadaan, bukan karena watak. Apa yang kuterangkan ini merupakan patukan yang berguna dan perkataan yang benar, serta diakui kebenarannya oleh orang yang berakal sempurna dan mau sadar. Allah Ta'ala lah yang menguasai hidayah dan taufik dengan anugerahnya. Jika ada orang bertanya, mau tidak mau kita harus mengurusi dunia supaya kita bisa tegak beribadah. Kayak apa kita mau kada mengurusi dunia, mau kita benci dunia? Kayak apa kita berpakaian, kayak apa kita hendak makan, kayak apa kita hendak berumah, kayak apa hendak berkendaraan, padahal itu merupakan sarana untuk ibadah. Lalu bagaimana kita diharuskan zuhud? Nah, ketahuilah bahwa zuhud itu berhubungan dengan kelebihan, yaitu apa yang tidak dibutuhkan bagi tegaknya bangunan tubuh. Jadi yang dimaksud ialah tegak dan kukuhnya badan sehingga dapat beribadah kepada Allah, bukannya sekadar makan dan minum yang enak-enak. Jika Allah Ta'ala menghendaki, bisa saja menjadikan tubuh manusia tegak dengan perantaraan suatu sebab seperti makan dan minum, tetapi Allah juga kuasa menjadikan manusia tegak tanpa suatu sebab, seperti halnya para malaikat. Kemudian kalau Allah Ta'ala kuasa menegakkan tubuh manusia dengan suatu sebab, maka Allah pun kuasa bila Dia menghendaki menegakkan Anda dengan apa yang sudah Anda punyai atau dengan usaha dan pekerjaan Anda. Dan jika Allah menghendaki, bisa saja Dia menegakkan tubuh Anda untuk beribadah dengan sebab selain bekerja. Nah, artinya apa? Bahwa apa-apa daripada harta benda segala macam ini, kalau itu sebagai alat untuk beribadah, itu kita kada termasuk, kada diwajibkan, kada disunatkan, kada diharuskan zuhud kepadanya. Nang kita disuruh zuhud ini sesuatu nang merusak tadi hubungan kita kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya, barang siapa takut kepada Allah, maka Allah bakal menjadikan tempat keluar dari kesulitan baginya, dan Allah akan memberi rezeki yang tidak terkirakan datangnya. Takwa kepada Allah. Ini ada sesuatu yang kita perlu duit untuk sesuatu.
duit ada, tapi duitnya kada halal. Nah, Allah menjamin siapa yang takwa, Allah berikan jalan keluar dari kesulitan, dan Allah beri rezeki dari yang tak terduga-duga. Jadi artinya apa? Jangan sampai duit nang haram itu nang menyelesaikan masalah kita. Ini hutang situ kemari ada, hendak membayari duitnya ada. Ada duit cuma haram, berhutang berbunga ke umpamanya. Allah mengatakan siapa takwa kepada Allah, artinya kada mengambil yang haram itu, maka kesulitannya akan diberi Allah jalan keluar, dan rezeki yang tak terduga itu ada. Jadi kada ada alasan kita mengambil yang haram untuk menutupi keperluan-keperluan kita, kada ada alasannya. Asalkan takwa, biris. Kalau begitu Anda tidak membutuhkan sesuatu keadaan untuk mencari-cari dan mengharap-harap. Bila Anda tidak kuat zuhud yang demikian dan Anda masih butuh mencari dan mengharapkan dunia, maka niatkanlah hal tersebut sebagai persiapan dan penguat guna beribadah kepada Subhanahu wa ta'ala, bukannya lantas bersenang-senang dan berlezat-lezat. Kita ini kada kawa terpisah dari dunia. Orang ini mahir nyaman, mahir bergelimang dengan harta. Zuhud beri akan harta, kada sanggup. Nah, kayak apa caranya supaya selamat? Supaya selamat caranya adalah harta-harta yang ada ini niatkan untuk penguat beribadah, bukan dijadikan hanya untuk bersenang-senang. Nah, ini perlu ilmu pengetahuan. Jadi harta yang sedemikian banyak yang inya miliki ini, yang biasanya digunakannya bersenang-senang, berpuya-puya, berlezat-lezat. Nah, mengaji bab zuhudnya kada sanggup memberikan harta yang banyak itu. Nah, ubah kelakuannya aja. Ayo ya hartanya gana akan niatnya diubah. Nah, apa niatnya diubah? Pertama, hartaku nang ada ini ku niatkan kalau sewaktu-waktu ada orang-orang nang hendak berhutang, kena ku hutangi. Orang yang membutuhkan, ku bantu. Nah, jadi hartanya sebagai persiapan. Satu. Nang kedua, bila aku makan nang nyaman-nyaman, makan nang lezat-lezat, itu adalah akan kutambah, akan kubuat syukur kepada Allah, menambah kesyukuranku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ayo macam itu. Mengkana kawal langsung nang zuhud tadi. Jadi ubah perilaku, ubah niat. Dulunya harta nang banyak, barang-barang nang miwah, nang nyaman, banyak digunakan kepada hal yang kada bermakna atau maksiat, sekarang dirubah, gunakan untuk nang taat-taat dan niatkan untuk kebaikan-kebaikan. Nah, sehingga harta benda yang banyak itu jadi ibadah lawannya. Maka mencari mengharap dunia adalah baik dan dapat disebut mencari akhirat. Nah, jadi harta yang banyak tadi ampih dunia ngarannya, termasuk akhirat jadinya. Duit nang semiliar biasa digunakan untuk berpuya-puya, benyaman-nyaman, mengaji zuhud, beriakan bakal sanggupnya beriakan semiliar itu. Kayak apa supaya baik harta nang semiliar nih? Diniatakan dalam hati. Siap mulai hari ini, siapa-siapa ada nang hendak minta bantu lawan aku, ku bantu. Siapa nang ada kesusahan, ku tolong. Siapa anak berhutang, ku hutangi. Ini duit ini persiapan untuk itu. Nah, duit nang samiliar nang asalnya dunia menjadi duit akhirat ngarannya. Menjadi duit akhirat. Yang demikian tidak menudai zuhud Anda. Karena menudai zuhud dan ketundukan Anda dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memakai yang baik-baik, memakai yang nyaman-nyaman. Kalau dahulu aku beagak lawan orang, sekarang dirubah. Aku memakai yang baik-baik, yang nyaman-nyaman. Tujuanku adalah menampakkan nikmat Allah kepada manusia, kepada makhluk. Nah, bagus niatnya.
Dulu makan yang nyaman, makan yang mewah, bagak baharatnya pada orang. Itu dunia ngarannya. Kayak apa supaya barang-barang mewah nyaman jadi akhirat? Diganti niatnya. Dulu tujuannya bagak, sekarang menampakkan nikmat pemberian Allah kepada makhluknya. Pahamilah keterangan yang menyeluruh ini, semoga memperoleh petunjuk dari Allah. Wabillahi taufiq. Dan selanjutnya yang kedua, rintangan yang mengganggu kita beribadah, pengaruh lingkungan. Pertama, mengganggu beribadah dunia. Kayak apa mengatasinya? Zuhud jalannya. Nah, yang kedua yang mengganggu ibadah adalah lingkungan. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta alam bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa amalan wa hudan wa taufiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam.